Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita secara offline. Secara offline kita melanjutkan di kuliah pertemuan yang ke-10 yang mana kemarin kita lebih banyak online. Hari ini sekaligus persiapan pekan depan sudah mulai ujian akhir semester. Di materi ini saya akan menyampaikan tentang kaidah-kaidah tafsir ahkam. Saya akan menyampaikan tentang kaidah tafsir ahkam. Kita tentu tahu bahwa Al-Quran ya, yang merupakan kalam Allah, di mana sifat dan fungsi utama Al-Quran, sekali lagi sifat dan fungsi Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa bayyinatin minal huda, menjelaskan dari petunjuk itu, wal furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Sehingga Al-Quran ini adalah membimbing dan menuntun manusia ke jalan yang lurus, termasuk dalam membangun kehidupan individu dan kolektif. Individu berarti pribadi, kolektif adalah kelompok. Jadi Al-Quran ini memperinci betul kehidupan yang bersifat individual, kehidupan yang bersifat kelompok ini diatur. Dan dalam rangka mewujudkan itu, kalam Allah ini harus ditemukan secara benar ketika ditafsirkan. Karena itulah, ketika menafsirkan Al-Quran, tidak boleh kemudian dengan akal semata, apalagi menafsirkan Al-Quran dengan nafsu. Karena innan nafsa la ammaratun bisu. Al-Quran sendiri menegaskan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu adalah mengajak pada perbuatan buruk. Sekali lagi, sesungguhnya nafsu mengajak pada perbuatan buruk. Sehingga dengan demikian, mustahil ajaran Al-Quran ini dapat diaplikasikan, dapat diimplementasikan dalam kehidupan ini bila isi tidak dipahami secara benar, secara total dan secara menyeluruh. Sehingga selain itu juga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Bahkan dalam satu makalah bahwa orang-orang yang ahli Quran, yang Al-Quran yang dibaca, yang dipelajari, setelah bisa membaca dengan benar dan mengajarkan orang, maka orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ini ketika meninggal, itu adalah orang yang termasuk orang yang diziarahi malaikat-malaikat Allah. Maka benar jika kemudian di dalam satu riwayat bahwa ketika orang yang ahli Al-Quran di dadanya ini adalah Al-Quran di dadanya, maka ketika malaikat mungkar dan nakir itu bertanya, maka Al-Quran akan keluar. Inilah yang kemudian menjadikan alasan syafi'an li ashabi. Al-Quran adalah syafi'an penolong bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Maka berkaitan dengan ini, banyak hal yang perlu didalami. Sehingga penafsiran Al-Quran supaya tidak bias, supaya tidak menyimpang, maka penafsiran Al-Quran memerlukan kaidah-kaidah yang baik. Dibutuhkan pula rambu-rambu pembatas dalam upaya penafsiran yang dengannya dapat diketahui apa yang harus dijauhi dan diwaspadai dalam menafsirkan Al-Quran. Belakangan ini coba kita lihat di YouTube bagaimana oknum-oknum yang mengaku habib. Ucapan dan tindakannya betul-betul jauh dari contoh-contoh Rasulullah. Ucapan dan tindakannya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ucapan-ucapan dan tindakannya jauh dari sunnah-sunnah Rasul. Bahkan saya sempat kaget. Ada oknum Habib mengatakan bahwa seorang Habib yang mabuk itu lebih mulia daripada 60 kiai.
Bahkan mencoba menyimpangkan Makkatul Mukarramah sebagai tempat suci, kota suci, dialihkan dengan tempat yang lain yang ada di Yaman. Maka itu, apalagi kalau kemudian hubungannya dengan menafsirkan Al-Quran. Dan di Al-Quran sudah sangat jelas kok. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan anaknya siapa, bukan cucunya siapa. Makanya para kiai yang memiliki keluhuran itu mengajarkan pada gus-gusnya, pada anak-anaknya, laisal fata lima yakulu man abahu, bukan termasuk pemuda, yaitu pemuda yang membangga-banggakan bapaknya. Walakinal fata, akan tetapi seorang pemuda, kebanggaan adalah ha anaza, inilah aku. Inilah aku, bukan aku anaknya siapa. Maka dengan demikian, maka sebetulnya di dalam proses penafsiran, di dalam upaya penafsiran Al-Quran, memang harus dijauh dan diwaspadai dalam menafsirkan Al-Quran yang berdasarkan nafsu. Karena itulah perlu disadari bahwa di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang ada banyak kemungkinan dengan makna hakikoh. Apa makna hakikoh? Makna yang hak, yang benar. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi. Aqimus sholat wa atuz zakat, jelas. Hudan linnas, jelas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, jelas. Itu adalah makna hakikoh. Ada yang makna majazi, yang betul-betul butuh penafsiran. Dan makna majazi ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Makna majazi itulah yang kemudian nyandingkannya apa? Untuk memahami makna majazi, yaitu sudah Rasul. Kalau saudara buka tafsir atau bari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, itu adalah tafsir-tafsir yang dengan bil maksud, dengan hadis. Paling tidak dengan qaul sahabat. Qaul sahabat dari mana? Dari Rasulullah. Menerima penjelasan Rasulullah sehingga sahabat bisa menjelaskan dengan penjelasan itu. Ada ya yang bermakna makna kinayah. Apa itu makna kinayah? Makna kinayah itu adalah makna apa itu? Makna makna kinayah itu adalah makna samar. Lah, makna kinayah ini juga butuh penjelasan. Penjelasannya dari mana? Ya dari sunnah Rasul. Ada juga ayat yang khos dan am. Khos itu khusus, am itu umum. Ada yang mana ada ayat yang mutlak dan muqayyad. Mutlak itu udah masuk? Eh? Dosennya datang? Oh enggak. Siapa tadi? Hah? Oh, Bangkit Sanjaya. Nah, mutlak itu mutlak. Mutlak itu berarti tanpa batas, muqayyad dibatasi. Muqayyad. Wal asri. Wal asri itu kan makna mutlak. Innal insana lafi khusrin. Ini muqayyad. Muqayyadnya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ada ayat yang begitu. Sehingga membutuhkan apa? Tafsir. Ada lema ayat yang mantuk, ada yang mafhum. Mantuk itu adalah secara lafaz sudah bisa dipahami, yang mafhum itu butuh penjelasan. Ada makna yang ada asbabun nuzul, sebab-sebab yang membuat, misalkan yudnina min jalabibihinna, apa? Memanjangkan kainnya ke dadanya. Jadi karena jalbun ini jalbun ini. Jadi yudnina min jalabibina adalah untuk menutup jalbun, jabal. Jabal ini di dada ini kan ada jabal kan?
Apa itu jabal? Jabal itu apa? Itu perlu ditutup. Kalau tidak ditutup, bikin orang lain apa? Gagal fokus. Ada ayat nasih mansukh. Nasih mansukh. Ayat yang nasih mansukh itu ada dihapus dan menghapus. Nasih mansukh. Dihapus dan menghapus. Tapi sebagian ulama Quran tidak ada ayat yang dihapus. Ada secara tekstual tidak ada diam. Tapi terkait dengan hukum ini yang kemudian dimansukh. Contohnya, wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Janganlah engkau dekat-dekat dengan sholat wa antum dan kamu semua sukaro dalam keadaan mabuk. Jangan kau dekat-dekat dengan sholat saat kamu mabuk. Ayat ini seakan-akan kan mabuk itu boleh kan? Minum khamr kan boleh kan? Lah, ayat ini kemudian dimansuh dengan apa? Dimansuh dengan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajatanibu. Fajatanibu. Nah, ini yang kemudian memansuh bahwa khamr itu adalah perbuatan keji dari amal setan, maka jauhilah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan khamr itu. Nah, ini kalau kemudian ketika menafsirkan ayat-ayat yang demikian ini, tidak tertutup kemungkinan bisa tersimpankan. Contohnya, lah ini loh, wala taqrabus shalah wa antum sukaro, janganlah engkau dekat dengan sholat sementara kamu kan hanya tidak boleh dekat waktu sholat aja. Orang yang menghela, yang tidak boleh kan ketika sholat. Kalau saat tidak sholat kan boleh. Lah akhirnya kan begitu. Sehingga tetap menganggap bahwa minum khamr narkoba itu tidak dosa. Padahal ayat ini sudah dimaksud dengan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan. Sesungguhnya khamr dan judi dan seterusnya tadi, apalagi sekarang judi online ini lebih bahaya. Banyak mahasiswa yang terjerat iming-iming yang sesaat dengan judi online itu. Kemudian lanjut, masalah yang lain. Tidak semua orang, bahkan orang Arab sekalipun, mampu memahami Al-Quran. Sekali lagi, tidak semua orang, bahkan orang Arab sekalipun, mampu memahami Al-Quran. Baik secara global maupun secara terperinci. Apalagi dengan sekedar mendengar loh ya. Hal itu karena apa? Sebab turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab tidak meniscayakan semua orang memahami. Berarti tidak semua orang Arab memahami kosakata dan susunan kata itu. Contoh ini. Tentang ini, ketika Umar radhiyallahu an berada di atas mimbar dan membaca ayyakhudahum ala takhawuf. Ayyakhudahum ala takhawuf. Yang artinya Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Ayyakhudahum ala takhawuf. Atau Allah menyiksa mereka, mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Lalu ada yang berkata, apa makna takhawuf itu? Takhawuf adalah seorang laki-laki dari Hudzail menjawab, takhawuf menurut kami adalah tanakus atau secara berangsur-angsur. Kan beda. Maka berdasarkan kenyataan itu, maka tidak mengherankan jika ada kesalahan memahami dan menafsirkan Al-Quran dapat terjadi. Seperti itu tadi. Ada lagi ini. Contoh, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu antara benang merah dan benang putih dari fajar. Maksudnya apa? Ini datanya fajar itu benang hitam dan benang putih
itu sampai kelihatan hitam dan putihnya. Dari apa? Dari situasi alam semesta ini. Tapi apa yang terjadi? Adi bin Hatim At-Ta'i memahami ayat tersebut berdasarkan makna lahirnya. Kata khair itu adalah dipahami arti hakiki. Ia pun mengambil benang putih dan benang hitam diletakkan di atas bantal. Jadi untuk melihat subuh itu naruh benang hitam dan benang hitam dan benang putih di atas bantal. Padahal makna yang sebenarnya adalah bahwa putih Khaitul Aswadi itu adalah malam dan abyadu itu adalah siang. Minal Khaitul Aswadi minal al Khaitul Abyadu minal Khaitul Aswadi itu adalah siang dan malam. Tapi Adi bin Hatim memahami itu sebagai benang. Jadi untuk membedakan fajar itu adalah dengan benang. Padahal fajar itu adalah untuk menyikap alam semesta ini dari siang dan malam. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah sekarang kaidah sekarang. Bagaimana kaidah tafsir? Ada 4 paling tidak. Yang pertama, satu, pahami ayat-ayat Al-Quran dalam menafsirkannya dengan mengkaji ayat yang lain yang memiliki munasabatul ayat atau keterkaitan. Karena apa? Ayat 1 itu ada hubungannya dengan ayat yang lain. Sekali lagi, ayat 1 itu ada hubungannya dengan ayat yang lain. Yang kedua, hadis atau sunnah. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasul dan memerintahkan untuk menyampaikan penjelasannya kepada manusia. Sehingga ketika Rasulullah menerima Al-Quran, maka Rasulullah menjelaskan. Penjelasan dari Rasulullah inilah yang disebut hadis. Apalagi kemudian ada ayat-ayat yang kinayah, ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat, yang membutuhkan penjelasan. Dan disitulah yang kemudian Rasulullah menjelaskan. Bukan hanya menjelaskan, Rasulullah mempraktekkan. Kalau Rasulullah menjelaskan namanya sunnah qauliyah. Kalau Rasulullah mempraktekkan sunnah fi'liyah. Aqimus sholah wa atu zakat. Menegakkan sholat itu dengan apa? Rasulullah tidak menjelaskan dengan kata-kata. Tapi Rasulullah memberikan contoh praktek. Sehingga muncul solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ya itu dari mana? Dari sunnah-sunnah sunnah-sunnah fi'liyah. Sehingga terdapat banyak riwayat yang menceritakan bahwa bahwa Rasulullah menjelaskan kata-kata Al-Quran yang rumit dan makna yang ambigu itu dengan sahabat. Melalui apa? Penjelasan. Dan itulah yang disebut dengan hadis. Yang ketiga ada tafsir sahabat. Jadi ketika kita mencari ayatnya tidak ketemu munasabatul ayat, mencari hadisnya tidak ketemu, maka carilah tafsir sahabat. Karena apa? Para sahabat adalah murid Madrasatul Rasul. Dari Madrasatul Rasul ini, para sahabat mendapatkan ilmu dan memperoleh pemahaman tentang Al-Quran. Pemahaman tentang Islam. Maka jika ada riwayat yang sahih dari sahabat tentang tafsir tertentu, maka harus dibuka lebar-lebar pendengaran, dibuka mata lebar-lebar untuk memahami. Karena beliau ini menyaksikan langsung atas sebab-sebab diturunkannya Al-Quran itu. Dan yang keempat adalah memperhatikan konteks ayat itu. Konteks ini dilihat dari latar belakang turunnya atau asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat atau surah. Dan ini diakui oleh para ulama, ada ayat Al-Quran yang diturunkan setelah adanya kejadian tertentu atau menjawab satu pertanyaan yang diajukan kepada Rasul. Peristiwa pertanyaan itulah yang kemudian ada asbabun nuzul. Contoh ketika ada pertanyaan tentang Homer, maka turunlah yas'alunaka anil khamri wal maisir. Maka kul fihima ismun kabirun ismun kabirun
Ya. Bahwa katakanlah bahwa Homer dan judi itu lebih besar dosanya daripada ismun kabirun min naf'ihima. Jelaskan bahwa judi dan Homer itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sampai detik ini tidak ada ceritanya orang kaya karena judi. Ujung-ujungnya sampai ada polisi dibakar suaminya gara-gara judi. Hal yang harus jauh sekarang di dalam menafsirkan. Tadi, selain kaidah tadi, sekarang apa yang harus dijauhi dalam menafsirkan Al-Quran? Yang pertama, apa yang harus dijauhi dalam menafsirkan Al-Quran? Halo? Apa yang harus dijauhi dalam menafsirkan Al-Quran? Hal yang harus dijauhi satu, menjadikan Al-Quran sebagai makmum dan bukan jadi imam. Padahal Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Akhirnya apa? Al-Quran diseret rono-rono. Al-Quran dicocok-cocokkan. Padahal ketika ada satu masalah, fa'in tanaza'u farudduhu ilallah wa rasul. Jika engkau dalam perselisihan, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jauhi mengikuti ayat mutasyabihat dengan meninggalkan ayat muhkamat. Jangan sampai ayat muhkamat dikalahkan dengan ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu masih memerlukan banyak tafsir. Yang ketiga, jauhi melakukan takwil tanpa dasar. Apa itu takwil? Membelokkan makna denotasinya atau meletakkan makna konotasi di atas makna denotasi. Yang keempat, meletakkan nas Al-Quran tidak pada tempatnya. Bagaimana meletakkan nas Al-Quran tidak pada tempatnya? Jadi ayat-ayat Al-Quran dibuat sedemikian rupa sehingga yang ada adalah digeret ke sana. Yang kelima, klaim adanya nasah dalam satu ayat tanpa disertai dengan bukti yang kuat adanya nasah terhadap ayat tersebut. Menyebut ini dihapus, tapi tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ayat ini dihapus. Dan yang terakhir, mempercayai secara bulat cerita-cerita Israiliyat. Dan yang disampaikan Habib itu sampai sedemikian hebat itu kan menyampaikan kepada umat, pada muhibbin itu cerita-cerita Israiliyat sehingga yang ada adalah mendewa-dewakan. Karena cerita Israiliyat yang memang dibuat sedemikian rupa dari orang-orang Israel, Bani Israel. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang bersifat kooptasi, manipulatif. Cerita Israiliyat itu tidak bisa ditelan mentah-mentah karena kadang-kadang cerita dibuat-buat. Apakah ada cerita Israiliyat di kitab Usfuriyah? Tahu Usfuriyah? Kitab Mujarobat dan sebagainya. Itu syarat kental dengan cerita-cerita Israiliyat, kehebatan-kehebatan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Penutup, maka memahami Al-Quran merupakan aktivitas yang wajib bagi setiap mukmin. Adalah mustahil dapat mengamalkan Al-Quran tanpa memahami Al-Quran dengan benar. Karena itu, di dalam menemukan makna yang dikandung Al-Quran secara benar, saat menafsirkan Al-Quran merupakan kebutuhan bagi setiap mukmin, muslim, dan muttaqin. Agar apa? Tidak keliru di dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran. Barangkali ada yang ditanyakan? Silakan. Halo? Ya, sudah 1 jam lebih ya kita melakukan. Saya kira itu. Wallahumminkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.